Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dengan jumlah yang sangat besar. Yesus datang ke gereja atau bait Allah. Kemudian dia lihat ada begitu banyak orang kaya yang hadir. Di saat korban persembahan mulai dijalankan, dia melihat juga orang-orang kaya itu memberikan korban persembahan dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian di situ ada seorang janda miskin. Janda miskin ini dia memberi korban persembahan yang sangat sedikit. Tetapi yang lebih dipuji oleh Tuhan bukannya persembahan orang kaya dengan jumlah yang besar, tetapi justru yang dipuji oleh Tuhan persembahan korban orang miskin dengan jumlah yang sangat sedikit. Orang kaya memberi dengan jumlah yang sangat besar, tetapi yang dipuji oleh Tuhan korban persembahan orang miskin jumlah yang sangat sedikit. Kenapa? Orang miskin memberi korban semua yang ada padanya, tidak ada sisa. Makanya dia yang dipuji oleh Tuhan. Oh, persetan ibu pendeta ini. Masa gaji 1 bulan saya mau taksir di gereja, terus saya mau bayar uang sekolah gimana? Itu pemikiran manusia ya. Tetapi Alkitab katakan, saudara, Tuhan lebih berkenan persembahan orang miskin, karena dia memberi dengan segenap hati, dengan sukacita, dengan sukarela. Bahkan semua yang ada padanya dia rela korbankan untuk Tuhan. Amsal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan kan yang bilang, siapa yang lebih banyak memberi, dia yang akan diberi kelimpahan. Kenapa orang kaya ini sudah memberi dengan jumlah yang sangat besar, tapi kenapa yang lebih dipuji oleh Tuhan adalah persembahan orang miskin? Kenapa? Karena orang kaya ketika dia berkorban, ketika dia memberi, banyak sisa di bank. Tapi kalau orang miskin ini, Alkitab bilang tidak ada sisa, karena semua yang ada padanya dia sudah berikan kepada Tuhan. Makanya itu yang berkenan di hadapan Allah. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, Alkitab yang bilang ya, orang yang menabur banyak diberi kelimpahan, tapi orang yang menabur sedikit pasti sedikit juga yang dia akan terima. Satu ketika, saudara, saya diundang khotbah di Suweringin. Tiba-tiba ini ada saksi ya, ada itu ikut saya ya, yang ketua pemuda. Pak Pendeta bilang begini, Ibu Pendeta, kita jangan dulu ke gereja lama, mampir dulu di gereja yang baru, masih pembangunan gereja. Saya bilang begini, Pak, sudah mau selesai ya Pak ya? Oh iya, tapi kami masih kurang semen Bu. Oh gitu ya, masih kurang semen berapa sak? 40 sak. Nah, langsung Tuhan tantang hati saya. Cepat keluarkan uangmu, cepat keluarkan. Aduh Tuhan, saya ini mau bayar mobil. Cepat keluarkan, cepat. Gelis satu hati, aduh luar biasa. Tapi Alkitab katakan, beri di dalam kekurangan mendatangkan berkat bagi kita. Langsung saya keluarkan, ini Pak Pendeta, silakan beli semen. Ini jadi saksi adik ya. Sekarang pembangunan gerejanya sudah mau hampir selesai ya. Saya percaya saudara, kalau kita menabur di dalam kekurangan, kita tidak akan pernah susah. Buktinya sampai sekarang saya tidak pernah kelaparan. Buktinya sampai sekarang saya tidak pernah dikejar-kejar hutang. Kalau kita memberi, berilah karena dorongan Roh Kudus. Amin. Jangan beri karena paksaan, atau jangan beri karena ada persungutan, ada kedongkolan. Tapi ketika kita beri dengan sukacita, mendatangkan berkat buat kita. Karena Alkitab yang sudah bilang,
banyak. Datanglah seorang ibu sama saya. Dia datang sambil menangis. Saya, Bu, boleh pinjam uang? Kenapa, Bu? Warung kejar saya karena saya belum bayar hutang. Saya bilang, aduh, sebenarnya uang ini saya mau pakai. Tapi, ya sudahlah. Saya kasih. Mungkin setengah dari permintaannya dia saya kasih. Saya bilang, Bu, ini saya beri apa yang ada sama saya. Saya mungkin tidak memberi seutuhnya yang ibu minta, tapi saya beri apa yang ada sama saya berikan. Terserah aja ibu, mau ganti atau tidak terserah. Dia bilang, nanti Bu, bulan depan saya ganti. Tenang aja Bu, bulan depan saya ganti. Sudah mau setengah tahun, ibu itu nggak nongol-nongol. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Terkadang hati kita diuji oleh Tuhan, saudara. Ya, kalau saya tidak kasih, padahal uang itu ada sama saya, nanti saya berbohong. Saya bilang sama suamiku, bergumul Pak, karena uang itu saya sudah kasih sama ibu ini. Ibu itu nggak nongol-nongol. Kita mau bayar mobil, uang itu saya sudah kasih sama ibu itu. Tapi ada aja mujizat tepat pada waktunya Tuhan beri. Amin. Ada lagi seseorang, dia datang pinjam uang sama saya. Tuhan bilang begini, jangan kasih. DP uang di bank banyak, dia pura-pura bilang gak ada uang. Karena dia itu bohong sama kamu. Dia tidak mau pakai DP uang di bank, tapi dia mau ambil orang lain punya uang, supaya DP uang di bank tidak terkorek. Kalau ada dorongan roh yang menyuruh kita untuk menabur, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Dia sanggup memberikan kepada kita tepat pada waktunya. Dan tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan bagi hidup kita. Amin. Tiba-tiba saya lihat masuk di rekening. Oh, puji Tuhan. Uang dari sosmed saya sudah keluar. Wah, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Amin. Meskipun mungkin pendapatan saya di sosmed belum terlalu banyak, tapi cukuplah untuk makan. Orang yang taat dan setia berkorban, pasti dia diberkati oleh Tuhan. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, saya kasih tahu ya, tanda orang dewasa rohani, dia suka berkorban. Amin. Jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tidak akan pernah berbuah. Harus mati dulu, dikubur dulu dalam tanah, baru kita bisa melihat buah yang keluar dari biji yang mati itu. Apakah yang harus kita matikan, Mak? Ini daging, Pak. Kalau mau kasih mati ini daging, Mak, pasca setengah mati. Iya kan? Dan ampun, pendeta mau Natal lagi ini. Aduh, uang lagi. Haleluya. Tapi kali ini saya tidak mau lagi minta paksa-paksa jemaat. Beri dengan sukacita. Beri dengan sukarela. Seberapa yang ada sama Anda, itu yang kalian tabur. Jangan ada pemaksaan dalam memberi, supaya kita tidak ungkit. Setelah kita korban, kita ungkit. Wabu. Tidak akan dapat berkat. Amin. Karena Tuhan yang bilang, saudara, memberi dengan sukacita mendatangkan berkat kelimpahan buat kita. Tuhan yang katakan, tingkap-tingkap surga akan dicurahkan bagi orang yang setia. Amin. Contoh, mana Mama Loisa petik lebih banyak? 1 liter jagung atau tanam 10 liter jagung? 10 liter jagung. Jadi kita panen sesuai dengan takaran yang kita tanam. Makanya jangan pernah takut untuk berkorban. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang setia berkorban kepada Tuhan. Yohanes 12 ayat 3. Dia mengambil setengah hati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, Alkitab katakan begini. Maria, dia rela mengorbankan minyak narwastu. Harganya berapa, Pak Martin? 300 dinar. Dia rela memberikan 300
Tuhan, itu harga minyak saudara. Dia mengurapi Tuhan. Siapa yang protes dia Mama Pasca ketika dia mau berkorban? Yudas. Maria, ngapain kamu kasih itu Maria? Aduh, itu kan harganya mahal. 300 dinar loh Maria. Lebih baik kamu jual, kamu kasih ke orang miskin. Padahal Tuhan bilang DP hati bukan ke orang miskin. Karena Yudas itu serakah. Tetapi Maria tidak peduli. Ya. Mau dibujuk sekalipun, dia tidak peduli. Sekali berkorban, tetap berkorban. Ada upah yang besar Tuhan akan berikan kepada orang yang setia berkorban kepada Tuhan. Ini bukan janji ibu pendeta, tapi ini adalah janji Tuhan. Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Saudara, saya memasukkan khotbah-khotbah saya di sosial media. Yang paling banyak berkomentar orang-orang miskin. Ibu pendeta, minta tolong Bu, saya ini sakit Bu, sudah parah. Boleh nggak Ibu bantu saya Bu? Maksudnya bantu uang katanya. Dalam hati saya, aduh. Saya pikir dia mau katakan begini, Bu terima kasih saya diberkati dengan khotbah Ibu. Tapi malah dia komentar, Bu boleh nggak Ibu bantu saya karena saya ini sakit, saya butuh uang. Dalam hati saya, ini mau kasih atau tidak? Berperang saudara, roh daging ini berperang. Ya. Tiba-tiba saya berdoa, Tuhan saya minta tanda. Kalau orang itu telepon saya, dia telepon saya tadi kan cuma chat. Kalau dia telepon saya secara langsung, oke, saya akan bantu dia. Tapi kalau dia tidak telepon berarti dia bohong. Ada kalanya kan orang cuma berbohong lewat sosmed. Saya sudah berdoa, ini dalam hati roh daging ini. Tiba-tiba besok saya lihat HP ku berdering. Teng 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 saya lihat. Aduh darah Yesus ibu ini. Aduh. Bu nangis. Bu bagaimana Bu? Saya ini sakit Bu. Oke. Saya transfer. Ya. Apakah saya banyak uang? Tidak saudara. Dalam kekurangan kita menabur, itu mendatangkan berkat buat kita. Amin. Seperti janda miskin. Semua yang ada padanya, dia rela berikan kepada Tuhan. Tiba-tiba saudara, telepon lagi. Mereka telepon bukan, Bu terima kasih diberkati dengan khotbah. Selalu minta bantuan. Duh, tapi diuji juga ini hati. Soalnya itu sampai jengkel. Bu pendeta, saya ini butuh gitar Bu. Tolong Bu kalau bisa Ibu belikan saya gitar, DP harga katanya di Kupang ini ya, harganya 5 juta. Saudara berpikir kembali, kami belum kasih itu berkat itu, tiba-tiba telepon seorang pendeta dari Kupang juga. Saya tanya, Pak, Bapak kenal dengan Bapak ini? Oh iya saya kenal Bu, dia memang pendeta, tapi dia suka nipu-nipu semua hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan katanya dia nipu. Bu saya butuh ini. Jadi sudah kirim, uangnya bukan dibelikan alat musik, bangun rumahnya sendiri. Waduh, saya bilang untung aja Tuhan ingatkan saya telepon Bapak ini. Pak kenal pendeta ini? Iya kenal. Oh enggak usah dikasih Bu, itu penipu ulung katanya. Sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang dia tipu. Dia pura-pura bilang butuh ini, butuh itu. Sudah dikirim uangnya bukan dia pakai untuk beli bahan, tapi beli untuk bangunan rumahnya sendiri. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Lebih baik memberi daripada menerima. Tapi kalau kita mah lebih suka menerima ya. Siapa yang suka menerima? Haleluya. Jadi bertentangan dengan Tuhan. Tuhan bilang lebih baik memberi daripada menerima. Tapi kalau kita, hai Tuhan, saya mau dong menerima. Masa saya harus memberi terus? Haleluya. Tapi ini pengajaran firman Allah. Ya, luar biasa susah saudara. Susah memang kita melakukan firman. Tapi tanpa bantuan Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan bagi kita. Amin. Matius 25 ayat 42 sampai 43. Tuhan bilang begini, ketika aku lapar engkau tidak pernah memberi aku makan.
Ketika aku haus, engkau tidak pernah memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau tidak pernah memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, engkau tidak pernah mengunjungi aku. Ketika aku sakit, engkau tidak pernah melawat aku. Tuhan, kapan engkau sakit? Kapan engkau lapar? Kapan engkau pernah di penjara? Kapan engkau pernah di rumah sakit? Tuhan bilang begini, kalau engkau melakukan ini semua kepada orang yang paling hina sekalipun, engkau melakukan itu untuk aku. Itulah yang gereja kita lakukan. Ya, kadang kita membantu saudara orang-orang miskin. Bukan saja cuma saya yang berkorban, tapi saya mengajarkan jemaat untuk berkorban. Karena gereja maju kalau gereja suka berkorban. Amin. Ya. Hampir setiap tahun kita undang anak-anak panti asuhan datang ke tempat ini, kita memberkati yayasan panti asuhan. Bukankah itu menyenangkan hati Tuhan? Itu semua adalah korban-korban jemaat. Apapun yang kita lakukan, semua pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Yang pasti, berilah dengan sukacita, jangan pernah dengan paksaan. Kalau kita berkorban dengan sukacita, maka tingkap-tingkap surga Dia akan curahkan bagi kita. Amin.